Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kita kedatangan servisan kipas angin ya. Jadi yang punya ini infonya nih sudah ganti kapasitor sendiri. Ya katanya awalnya itu mati, putarannya pelan dan diganti kapasitor sendiri, tapi putarannya tuh masih pelan sekali. Jadi harus dibantu dengan menggunakan tangan. Jadi kita coba untuk analisa dulu kerusakannya itu di bagian mana. Nah, sebelumnya kita buka dulu semuanya, baik yang ada di bagian motor maupun yang ada di bagian kontrol ya, speed control. Jadi kita akan cek dulu spool atau gulungannya. Ya kalau analisa sementara saya sih ini putus di gulungan, entah di gulungan mana. Jadi kita akan coba dulu untuk melakukan pengecekan sebelum nanti dilakukan tindakan perbaikan. Nah, di sini kita buka semua. Nah, saya cukup membuka bagian cover ini saja tanpa harus memotong semua kabel. Ya paling nanti ada sambungan kita lepas terlebih dahulu. Nah, lalu kita siapkan alat ukur berupa avometer, bisa menggunakan avometer digital atau avometer analog. Jadi sini saya menggunakan avometer analog. Oke, kita langsung cek aja ya. Kalau misalnya di skala X10 nggak kebaca, kita putar aja sampai terbaca. Ini hanya untuk sekedar memastikan hubungan lilitannya itu ada yang putus atau tidak. Jadi untuk lilitan 1, 2, 3 nya itu normal, semuanya ada nilainya dan nggak ada yang short. Lalu kita akan beralih ke lilitan yang ada di kapasitor. Nah, di sini saya curiganya ketika saya cek di sini nggak ada pergerakan di skala avometernya. Baik, saya mungkin memastikan kerusakannya ada di area lilitan kapasitor. Langsung aja kita investigasi, kita bongkar. Nah, untuk merek kipasnya merek kipas Cosmos. Untuk motorin bawaannya ya bentuknya seperti ini. Nah, kita buka saja, kita cek ya, tadi ada di kabel warna oranye atau warna merah dan warna abu-abu ya, mungkin kayak serupa. Nah, kita buka di sini, kita cek. Jadi yang putus tadi kan warna merah dan abu-abu ya. Nah, kita cek satu persatu, warna merah dulu atau abu-abu dulu. Kita copot satu lepas di bagian lilitan. Jadi di sini teman-teman perlu hati-hati, jangan terlalu gegabah juga ngerjainnya. Ya kalau misalnya nggak sengaja ngelepas semua ya putus semua tuh kabel. Soalnya kabelnya itu sangat kecil ya, sangat sih, tapi ya kecil. Diameternya mungkin nggak sampai setengah mili lah. Nah, kalau belum terlihat diputusnya di area mana, lalu kita lepas saja semua ya, semua sambungan kabel kita lepas satu-satu, kita cek satu persatu putusnya ada di mana, dan tarat, ini dia putusnya ada di sini. Nah, meskipun kondisi kabelnya itu masih terhubung, tapi dia itu putus ya, putus. Jadi ketika dicek, ketika saya cek itu memang nggak ada hubungannya, dan kita lihat ada spot warna hitam sih, mungkin karena angus atau mungkin juga karena lifetime penggunaan sih. Oke, sekali lagi di sini perlu hati-hati, jangan sampai memutus kabel yang lain karena yang lain itu normal. Oke, udah terlihat ya kabelnya di sini yang putus, ini dia. Oke, nggak sangat sih, kecil sekali ya kabelnya. Oke, kita urut saja kabel yang putusnya itu di mana dia. Nah, kalau misalnya sudah terlihat ya, kita cek dan pastikan dengan avometer lagi kabel kapasitor ini terhubung dengan warna abu-abu atau tidak. Oke, kita pastikan di sini, cek lagi dengan avometer. Ada HG, ada nilainya ya, berarti memang putusnya di kabel yang tadi. Nah, kita lakukan perbaikan. Di sini saya hanya cukup untuk menyambung kembali kabel wiring yang putus. Nah, kita lakukan pengerokan di kawat enamelnya untuk menghilangkan isolator ya, bagian luar dari kawat
enamel atau email ini. Kemudian kita solder supaya sambungannya itu bagus. Lah kalau teman-teman punya head shrink atau selongsong bakar bisa digunakan, tapi ukurannya kecil. Karena saya kehabisan, jadi saya menggunakan isolasi yang kertas ya, bukan isolasi yang isolasi yang hitam itu, yang buat elektrik. Khawatirnya kalau misalnya pakai yang itu kan dia materialnya plastik, takutnya meleleh. Jadi saya menggunakan isolasi yang berbahan kertas atau masking tape. Baik, kalau misalnya di sini sudah dilakukan penyambungan, kalau teman-teman belum belum cukup, kita pastikan lagi dengan menggunakan avometer. Kita cek lagi sambungannya memang sudah benar atau belum gitu. Oke, setelah misalkan kita pastikan sudah terhubung semua ya, sudah kira-kira ya sudah bisa digunakan lah. Kita rapikan lagi kondisinya, meskipun nanti kondisinya nggak seperti awal, tapi minimal setelah kita rakit lagi tidak mengganggu putaran dari si rotor ya. Nah, di sini kita lakukan pengecekan kembali. Oke, sudah ada hubungannya. Oke teman-teman, kita langsung rakit saja. Dan sebelum kita rakit, kalau misalnya ada debu kotoran sesuai dengan moto ya, saya lakukan pembersihan dulu untuk mengurangi kotoran dan supaya nanti kinerjanya lebih maksimal. Jadi dengan metode ini ya teman-teman bisa menghemat kos pengeluaran sih ya, minimal nggak perlu mengganti motor baru, tapi bisa dikondisikan ya supaya penggunaan ini bisa lebih lama ya. Syukur nanti sembari ngumpulin duit lagi beli motor yang baru kalau memang nanti ini putus kembali gitu. Lalu setelah semuanya kita rakit, kita kembalikan seperti otomatisnya, dirakit lagi baut-bautnya dan diisolasi ya untuk sambungan kapasitor. Nah, di sini saya melakukan simulasi pengecekan sebelum cover itu dipasang. Jadi sudah berfungsi otomatis atau godek-godeknya atau godek-godek swingnya lah bahasanya tuh, otomatis pergerakannya sudah berfungsi. Dan kita cek lagi sebelum commissioning ke si owner. Jadi nanti saya infokan ke ownernya ini bahwasanya ada putus di jalur wiring, jadi saya hanya melakukan perbaikan. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya, ini sudah kembali normal dan kita akan kembalikan ke pemilik. Terima kasih sudah menonton, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.